Lagi rame Pak, run sekarang lagi rame. Iya, bukan lari dari kenyataan. Bukan. Ini boleh dibocorin nggak? Kira-kira kayak nggak boleh dibocorin nih. Terkait narasumber yang akan hadir. Katanya tuh bakal ada, ini saya nge-spill sedikit Pak. Ya. Ada Wamen dan juga Menteri baru. Iya, betul. Menteri baru. Insya Allah kita sudah meminta konfirmasi beliau. Tapi buat Pak Rifki, kalau misalkan kita ngelihat ekonomi keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini, itu seperti apa Pak? Karena kalau hanya sekedar event yang mikir-mikir saja, itu nanti outputnya adalah bagaimana konsep, bagaimana pemikiran, bagaimana rencana ke depan. Tapi kalau diimbangi dengan adanya sesuatu yang sifatnya real, itu yang akan nanti menyebabkan adanya output dari kegiatan. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Haji Muda? Kita kembali lagi di Iqra Talks, podcastnya BPKH. Dan untuk episode kali ini sepertinya pembahasan kita, wah ini agak cukup serius nih. Karena kita bakal membahas terkait ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Dan juga ada acara yang luar biasa spektakuler nih yang akan dihelat di akhir bulan ini. Dan untuk itu saya langsung dibersamai oleh Bapak Dr. Rifki Ismail. Apa kabar Pak Rifki? Nah, beliau adalah direktur dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Langsung dibawakan ahlinya. Makasih ya Pak ya sudah menyempatkan diri buat datang di studionya BPKH nih Pak. Nah biar rame juga nih, kita juga ngebawa Sekretaris Badan dari Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Ahmad Zaki, yang juga sebagai Ketua Panitia dari Hajj Conference yang akan dihelat juga di Indonesia Syariah Economic Festival. Yuk kita ngobrol-ngobrol nih. Buat Pak Zaki, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Nah, baik. Ini pakai jaket lagi kedinginan nih Bapak-bapak ya? Ruangannya dingin. Ruangannya dingin ya. Nah Pak, langsung aja nih Pak. Ini karena topiknya cukup berat ya, terkait keuangan, dan ini kita tambahin lagi syariahnya yang akan kita bahas. Tapi buat Pak Rifki, kalau misalkan kita ngelihat ekonomi keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini, itu seperti apa Pak? Saya pengen tahu terkait, ini kan lagi rame ya Pak ya, di mana-mana juga pengennya syariah gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau bicara ekonomi keuangan syariah, kalau lihat dari sejarah di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama ya. Kalau lihat benar-benar dari zaman dahulu kala. Dahulu kala ini apa Pak? VOC bukan? Nah, dari Serikat Dagang Islam sudah ada sebenarnya. Oh memang sudah ada. Sudah ada praktek-praktek keuangan berdasarkan prinsip syariah. Oh. Dari zaman Serikat Dagang Islam tuh awal 1900 ya. Nah sampai sekarang. Tapi yang jelas, yang perkembangan yang signifikan di Indonesia ditandai dengan adanya pendirian bank syariah pertama di Indonesia. Itu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia. 90 ya, 91. Ya, saat ini jadi anak perusahaan di BPKH Pak. Betul. Nah, itu makanya signifikan. Nah, jadi dari Bank Muamalat berkembanglah jadi bank-bank sampai sekarang. Banknya sudah 13-14 bank syariah. Ditambah lagi dengan lembaga keuangan non-bank. Ada asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah. Banyak sekali sekarang lembaga keuangan syariah. Kemudian juga sekarang fokus Indonesia sebenarnya tidak hanya ke perbankan saja. Tidak baik perbankan syariah, tapi kita sekarang sudah masuk ke area ekonomi syariah. Kalau ditanya apa ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu luas, tidak hanya bank atau tidak hanya lembaga keuangan. Industri halal itu termasuk. Industri halal itu termasuk makanan halal, pariwisata yang sesuai prinsip syariah, kemudian fashion, jilbab sudah sedemikian trending sekarang, ya bukan sesuatu yang masih hanya digunakan oleh segelintir orang. Sekarang udah menjadi standar, bahkan menjadi modis banyak sekali fashion dengan pakaian muslim gitu ya. Kemudian pendidikan Islam, obat-obatan Islam, warisan dari Islam gitu ya. Dan berbagai macam. Itulah yang kita dorong sekarang. Jadi paradigma pengembangan ekonomi keuangan syariah Indonesia sekarang sudah luas. Ditambah lagi sekarang sejak adanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kalau dulu pengembangan ekonomi keuangan syariah itu hanya dari bottom up. Diinisiasi oleh ulama, oleh umat Islam sampai ke
perkembangannya di masa itu. Sekarang sudah top down. Jadi sekarang sudah ada Komite Nasional Keuangan Syariah, KNKS ya Pak ya? KNKS dipimpin oleh RI 1 dan RI 2, itu benar-benar top down. Dan anggotanya ada 16 kementerian lembaga. Jadi di situ titik yang sangat krusial bagi Indonesia. Dan negara-negara lain sangat menyoroti itu. Dan beberapa dari mereka bahkan klaim Indonesia lah sekarang leader dari pengembangan ekonomi keuangan syariah dunia. Mereka klaim sendiri langsung. Karena tadi begitu masifnya perkembangan di Indonesia dan begitu intensifnya dukungan pemerintah, stakeholder, apalagi masyarakat dan ulama kepada ekonomi syariah di Indonesia. Nah, buat Haji Muda, kalau misalkan penasaran lebih banyak tentang namanya ekonomi dan keuangan syariah, ini kita punya acara. Ya. Acara yang akan dilangsungkan tanggal berapa Bapak? 30 Oktober 30 sampai Oktober 3 November. Sampai 3 November. Berarti ada 5 hari. Betul. Itu adalah International Syariah Economic Festival 2024 atau ISEF. Indonesia Syariah Economic Festival. Indonesia Syariah Economic Festival 2024 atau ISEF. Nah itu dia. Kita bakal ngebahas sedikit ya Pak. Boleh ya terkait kegiatan ini. Ini kan sudah berlangsung berapa lama Pak? ISEF Pertama ini? kali ISEF ini 2013. 2013. Jadi tahun ini sudah kali ke-11. Kali ke-11. Dan BPKH sendiri juga sudah ikut di Hajj Conference-nya sekitar 6 kali. Ya. Betul ya Pak ya. Berarti dari 2013, karena dulu BPKH-nya belum berdiri Pak. Iya. Nah, kenapa ISEF ini diadakan Pak? ISEF ini sebenarnya suatu panggung nasional. Panggung nasional. Panggung nasional ini suatu panggung bersama untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Oke. Inisiatornya Bank Indonesia. Tapi panggungnya sendiri ini panggung rame-rame. Jadi stakeholder ekonomi keuangan syariah memanfaatkan event ini. Kenapa? Karena tadi skopnya adalah ekonomi syariah. Acaranya terpecah dua. Pertama ada yang kaitannya dengan kita sebut syariah forum. Oh, di situ yang mikir-mikir tuh. Ada conference. Nah ini BPKH kan conference. Ada conference, seminar, high level discussion, meeting dan segala macam. Itu yang syariah forum. Yang berikutnya di durasi yang sama itu ada syariah fair. Syariah fair itu business matching, business coaching, exhibition, talk show, kemudian kids. Buat acara-acara anak juga ada. Ada juga. Buat penanaman ekonomi syariah dari dini. Itu luar biasa. Termasuk juga fun run. Saya berarti bawa anak boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Ada lomba-lomba nanti. Siap. Ada fun run juga. Ada. Lagi rame Pak. Run sekarang lagi rame. Ya, itu bukan lari dari kenyataan. Bukan. Nah, jadi kita tuh bikinnya kompleks. Karena kalau hanya sekedar event yang mikir-mikir saja, itu nanti outputnya adalah bagaimana konsep, bagaimana pemikiran, bagaimana rencana ke depan. Tapi kalau diimbangi dengan adanya sesuatu yang sifatnya real, itu yang akan nanti menyebabkan adanya output dari kegiatan. Misalnya nanti ada deal, ada transaksi sekian miliar, ada komitmen bisnis sekian miliar. Itu yang kita inginkan. Itu targetnya berarti apakah UMKM juga bisa join di situ Pak? Semuanya. Jadi nanti UMKM yang masuk di fashion, makanan halal, kemudian semua sektor tadi, semua sektor ekonomi syariah. Ini karena saking besarnya ISEF ini ya Pak ya. Itu tuh kalau istri saya tuh selalu pengen minta dibawa Pak setiap ISEF Pak. Karena di situ setiap belanja diskonnya besar, mau makan apa juga ada di situ. Jadi kita datang ke sana ternyata juga anak-anak juga ada fasilitas eventnya ya. Kalau mau dengar yang seri-seri boleh, atau mau sambil shopping, sambil kulineran, ada. Nah itu Haji Muda 5 hari selama bulan November dari tanggal 30 sampai tanggal 3 November itu bakal ada ISEF di mana Pak? Di JCC Senayan. Nah dan di situ juga ada Hajj Conference. Kita ngobrol sama Pak Zaki nih. Hajj Conference ini apa Pak Zaki? Ya namanya aja Hajj Conference, konferensi tentang haji. Oh iya. Kita bicara soal ekonomi haji, mostly tentang ekonomi haji ya. Kadang-kadang juga membicarakan dalam beberapa sesi di tahun sebelumnya juga membicarakan bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Oke. BPK sendiri bergabung saya kira Pak Rifki sejak 2019 ya, dan kita konsisten setiap tahun. Berarti nanti ini yang sudah yang ke-6 ya. Yang sudah ke-6. 2018 Pak. Oh 2018. 2018. Ya. Kita sudah International Conference dan beragam. Kalau kita lihat
sejarahnya yang mulai dari akademisi, kita pernah undang dari institusinya Pak Rifki dari Durham, kemudian ada dari New Orleans saya ingat lalu, terus ada dari dari Beirut ya, ada dari Lebanon, dan segala macam. Terus ada juga kita juga mengenai selain akademisi, ada beberapa praktisi juga Pak, termasuk pengelola keuangan haji. Kira itu. Nah, kalau misalkan begitu Pak, ini kan kita akan erat kaitannya semuanya dengan ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah gitu ya lebih tepatnya ya. Nah, kalau misalkan emang seperti itu tadi kan Pak Rifki bilang ini tujuannya adalah nasional. Sedangkan kalau misalkan saya bertahun-tahun datang Pak ke ISF, ini internasional ini Pak. Nah, ada satu tuh yang ingin saya tambahkan. Jadi event ini event nasional untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah Indonesia, tidak hanya domestik tapi juga global. Iya. Apa buktinya? Di dalam acara-acara ISEF itu, baik yang fair maupun yang forum, itu keterlibatan internasional sangat dominan. Tadi BPKH mengundang Islamic Development Bank, mengundang dari Saudi, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, tadi ada narasumber dari Amerika juga. Itu baru yang BPKH, Hajj Conference. Ada event lain misalnya kita kerjasama dengan Kemenparekraf. Wisata halalnya tadi Pak? Ada, bersama dengan Bappenas, bersama dengan Kementerian Keuangan, ada event seminar sukuk, dan seminar perbankan, macam-macam sebenarnya. Jadi ini memang panggung untuk Indonesia, tapi levelnya global. Jadi Indonesia otomatis level global. Sebenarnya kalau dilihat dalam bagaimana cara kita mengembangkan ekonomi keuangan syariah sekarang, tadi ya, kita dalam rangka meningkatkan literasi, kita menggunakan layer. Jadi staging paling tinggi adalah ISEF. ISEF itu levelnya diadakan di Indonesia tapi skalanya global. Itu hanya selected event yang masuk di dalam ISEF. Yang punya impact luas, yang punya prospek tinggi, yang punya skala besar, salah satunya BPKH. Maka masuk di dalam ISEF. Layer kedua itu namanya FESYAR, Festival Ekonomi Syariah. Itu levelnya apa? Kalau ISEF itu nasional dan global juga masuk. Kalau FESYAR itu regional. Ada FESYAR Sumatera, ada FESYAR Jawa, ada FESYAR Indonesia Timur. Jadi regional dia. Nah, dia akan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi keuangan syariah di regional. Itu nanti di daerahnya itu akan masuk di situ semua potensi. Dia kan termasuk tadi wisata halal, makanan minuman dan segala macam inisiatif ekonomi syariah, masuk pendidikan juga. Nah, paling bawah namanya Road to FESYAR. Road to FESYAR. Itu paling bawah artinya itu sangat-sangat spesifik, itu levelnya provinsi. Jadi misalnya ada satu provinsi punya keunggulan syariah, mereka bisa buat Road to FESYAR. Nah, jadi nanti perjalanannya misalnya ada satu inisiatif, misalnya kegiatan maupun bisnis yang prospektif di level Road to FESYAR, dia masuk yang termasuk unggulan, dia bisa ikut ke level yang di tengah. FESYAR, Festival Ekonomi Syariah. Dan terbukti dia juga sangat unggul, bisa masuk pasar global, dinaikkanlah di ISEF. Betul. Wah, jadi dia tuh staging gitu. Staging, berarti dari provinsi sampai region, nasional, dan sampai ke internasional ini mah global. Karena memang benar Pak Zaki, saya tuh sholat Jumat kalau lagi di ISEF, itu bareng sama orang Nigeria, bareng sama orang Eropa, itu tuh kelihatan jelas. Dan teman saya Pak, ini saya mungkin sedikit cerita ya. Dia itu ikut ISEF, selalu ikut expo-nya. Setiap ini dia punya jualan ice cream gitu dari Jogja, padahal dari Jogja. Tapi ternyata sudah menuju global. Ya saya nggak tahu ya, entah karena business matching yang dia lakukan gitu, dan di ISEF juga menyediakan hal tersebut gitu. Betul. Itu memang berpotensi Pak untuk UMKM itu untuk bisa go global juga gitu. Sangat. Karena tadi banyak kementerian yang mendorong pengembangan UMKM tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tapi juga global. Kemudian khusus seperti haji. Haji ini banyak produk-produk ataupun atribut ya, fasilitas jamaah yang udah pastinya untuk ibadah haji di Mekah. Iya betul. Itu usaha UMKM banyak sekali tuh yang nyediain tiker, yang nyediain baju koko, ini macam-macam keperluan jamaah. Itu kan artinya industri dalam negeri tapi bisa untuk kebutuhan global. Betul. Dan kalau kita lihat di negara lain belum tentu ada itu yang menyediakan semua infrastruktur kebutuhan jamaah di Mekah. Itulah yang juga kita kembangkan. Iya.
Dan juga berarti bisa sama BPKH Limited ya Pak Zaki ya? Ya, betul. Nah memang kalau kita lihat sebenarnya Pak Rifki dari tahun 2019 International Haji Conference itu mungkin lebih banyak ke konseptual segala macam. Ya. Kita sudah mulai bicara tentang kemungkinan mengefisiensikan cost haji. Kita sudah bicara tentang joint buying atau kolaborasi dalam pemenuhan investasi haji. Semakin mengerucut. Saya ingat di tahun lalu kita sampai spesifik itu ke investasi langsung dan alhamdulillah itu BPKH sudah bisa melaksanakan, sudah bisa di tahun 2024 ini bisa terjadi. Ini saya bicara dalam konteks kepentingan BPKH dan Indonesia. Tapi di lingkungan global beberapa asosiasi atau lembaga sejenis dengan BPKH atau lembaga pengelola haji pun yang belum mengelola dana secara optimal itu juga terpicu karena kita di forum-forum sebelumnya kita selalu sharing kan pengalaman pengelolaan dana haji. Mungkin Malaysia dan Indonesia sudah menginisiasi itu, tapi beberapa negara lain karena mereka berangkatnya istilahnya antri juga, tetapi tidak menabung duitnya dalam waktu lama seperti Indonesia yang puluhan tahun atau Malaysia yang sudah lebih 100 tahun. Mereka sudah berpikir juga seperti itu. Sebenarnya di beberapa negara lain yang counterpart kita juga memikirkan hal yang sama. Jadi betul Pak, selain business matching, kita juga sharing informasi dan kerjasama dan bahkan hampir setelah selesai conference seperti itu, biasanya kita lanjutkan dengan forum yang lebih spesifik untuk mendetailkan format kerjasama. Misalnya ada inisiasi untuk membentuk hedge fund bersama dengan negara-negara liga regional. Ya. Makanya insya Allah CEO dari Malaysia juga lembaga tabung haji Malaysia juga akan hadir, dari Brunei juga akan hadir. Bukan hanya untuk hedge fund ini bukan hanya sekedar berbicara secara konsep aja, tapi juga bagaimana ini bisa kita mengenerate fund juga dari luar sehingga bisa untuk membiayai ekosistem haji. Nah itu yang bukan tentu saja dengan bekerja sama dengan para pelaku industri di ekosistem haji di Saudi ya tentu saja. Menarik sekali itu. Nah Pak Rifki, ini kan ISEF 2024 sudah berjalan berarti 11 tahun. Ya. Tahun ini apa Pak yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena kan tadi yang saya sampaikan, wah nanti kalau ISEF mindsetnya kalau buat ibu-ibu tuh udah shopping. Ya. Kalau misalkan yang anak-anak muda mungkin pengen kulineran gitu, harus semuanya ada. Nah kalau misalkan boleh dijelaskan Pak, apa sih yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi dari tahun ke tahun, ISEF itu menentukan target. Nah itu antara lain akan membuat dia selalu naik level dari tahun ke tahun. Contoh tahun ini target peserta yang hadir 75.000. 75.000 target yang hadir. Kemudian tentu itu akan hadir dalam forum, dalam fair, dalam segala macam aktivitas. Kemudian itu nanti transaksi kita targetkan 350 miliar. Targetnya. Kemudian kita dalam ISEF tahun ini kita kolaborasi dengan 22 kementerian. Nah, tapi itu kan memang nanti dengan adanya kementerian yang baru diumumin kabinet ini mungkin nanti akan bisa lebih banyak tuh karena ada kementerian yang mungkin tidak terpecah gitu kan ya, mungkin bisa jadi lebih banyak juga. Nah, kemudian asosiasi ada 37 asosiasi yang keuangan, non keuangan gitu ya. Kemudian ada pelaku usaha itu targetnya 1.000 pelaku usaha. Jadi tadi UMKM, perusahaan travel, macam-macam, umroh, haji juga ikut. Pokoknya yang namanya usaha halal masuk. Ada 1.000 nanti pelaku usaha halal. Nah itu jadi targetnya itu semakin tahun semakin meningkat. Kemudian juga yang unik ataupun spesial dari yang tahun ini adalah passion terkait digital itu akan semakin menguat. Tadi salah satunya kita bahas di dalam Haji Conference ya, BPKH Conference adalah bagaimana mendigitalkan aktivitas haji. Nah, jadi salah satunya adalah untuk payment. Paymentnya nanti menggunakan layanan digital. Nah, jadi akan memudahkan jamaah, kemudian akan meminimalkan cost, akan mudah-mudahan juga risiko currency itu bisa diminimalkan juga. Karena itu juga bisa jadi cost sendiri itu bagi jamaah. Kalau tidak menggunakan transaksi yang bersifat digital. Jadi digitalisasi ini menjadi satu yang
semakin menguat karena tahun lalu juga sudah digital, tapi inisiatif tahun ini lebih masif lagi. Nah itu yang juga spesial dari yang tahun ini. Kemudian ada beberapa event-event juga di dalam ISEF ini yang sifatnya akan diikuti oleh pelaku-pelaku global internasional. Oh, seperti apa Pak? Jadi IDB nanti akan ikut, kemudian ada IDB itu Islamic Development Bank. Kemudian ada International Islamic Liquidity Management, itu penerbit sukuk global, akan buat global meeting di acara ISEF. Jadi mereka bikin kalau kayak Indonesia tuh macam RUPS gitu, RUPS-nya. Ini bikin di ISEF. Nah itu yang hadir adalah level-level Dewan Gubernur dari pendirinya Islamic International Islamic Liquidity Management. Kemudian sekarang nih setiap ISEF itu ada launching. Launching misalnya ada suatu produk, ada inisiatif digital, nanti ada juga inisiatif digital yang akan kita launching, tapi nggak boleh dibocorkan sekarang. Nanti silakan hadir, lihat nanti apa yang di launching dan itu banyak inisiatif digital. Emang kalau Bapak tadi ngajakin hadir, masuknya gratis apa bayar Pak? Masuk gratis. Dan itu langsung bisa menemukan semua yang diinginkan, mau apapun gitu. Tapi Pak, pertanyaan saya tuh, itu kan tadi kan high level ya Pak ya, kalau misalnya seperti itu. Kalau misalkan kayak viewers kita Pak, haji muda yang masih notabene masih sangat muda, itu kalau mereka ke ISEF mereka bisa mendapatkan apa Pak? Pertama banyak bank juga yang buat counter. Bisa nanya tentang layanan haji misalnya, nabung haji misalnya ya. Kemudian BPKH juga hadir di sana. Betul. Bisa menjelaskan bagaimana misalnya proses haji, bagaimana kita mengelola keuangan haji, mitigasi risiko dan segala macam. Kemudian mereka juga bisa menikmati layanan tadi, produk-produk halal. Mereka mau deal bisnis juga, nanti ada fashion di sana, ada fashion show nanti di sana tuh. Jadi mau lihat inovasi-inovasi apa perkembangan, terutama bagian perempuan ya, fashion show-nya biasanya syariah ya. Syariah, tapi yang buat wanita nih, milenial, termasuk ibu, kebanyakan sih milenial yang hadir. Betul. Karena sangat modis pakaiannya. Nah itu juga bisa melihat berbagai macam kreasi-kreasi baru. Kemudian juga kalau yang ingin melihat kepada pendidikan, nanti ada juga Islamic Finance Education. Kemudian nanti ada talk show, itu juga nanti ada. Talk show itu ada spesial topik-topik, ada narasumbernya, nanti ada audiens itu menjelaskan apa trending sekarang, trending topik. Kemudian ada juga tabligh akbar. Nah, tabligh akbar nih kalau talk show mungkin audiensnya mungkin terbatas, tapi ini kita akan masukkan nanti adakan tabligh akbar di dalam ISEF. Jadi ustadz nasional yang sangat viral itu nanti akan memberikan tabligh akbar di ISEF. Silakan ada poster Mama Dede. Iya. Nanti kalau tadi yang haji muda silakan datang. Kalau mau saya mau ikut tabligh akbar silakan. Mau lihat ini talk show silakan. Sambil lihat fashion show juga silakan. Banyak nanti yang bisa dilihat di sana dan mudah-mudahan inspiratif. Tadi ngomongin talk show, BPKH juga ada talk show-nya Pak. Itu tanggal 31 Oktober, itu dari jam 14.00 sampai jam 15.30. Itu akan ada Deriansa kasih solusi, ada Mbak Prita Godzi juga, dan juga ada Bapak Kepala BPKH Fadlul Imansyah juga nanti ada di talk show. Jadi ramaikan ISEF ya teman-teman ya. Dan Pak Zaki, apa sih Pak yang membedakan Hajj Conference tahun ini nih? Kan udah digelar 6 kali. Saya kira mungkin sekarang jauh lebih spesifik ya, dan kita fokus pada langsung ke lebih teknis, lebih detail. Jadi misalnya kita ada 2 sisi. Yang pertama terkait dengan Hajj Funds, bagaimana kita mengoptimalisasi Hajj Funds ini. Di sini ada beberapa pembicara, termasuk gimana sih sebenarnya strategi pemerintah, bagaimana masa depan pengelolaan Hajj Fund di Indonesia. Jadi strateginya seperti apa itu nanti kita akan mintakan dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita juga meminta insight ya, bagaimana global trend dan tantangan dalam mengelola dana Global Fund ini. Insya Allah dari ISDB, insya Allah dari Islamic Development Bank juga mungkin akan sharing soal itu. Dan yang ketiga, bagaimana optimalisasinya itu dalam Hajj Fund itu di ekosistem haji. Nah ini yang kayaknya mungkin akan lebih spesifik gitu. Jadi bagaimana dana yang Hajj Fund yang dikelola jamaah haji itu bisa masuk ke ekosistem haji. Nah di sesi kedua
itu sudah lebih spesifik. Kita akan bicara apa sih sebenarnya produk-produk yang paling banyak, kemudian opportunity apa, termasuk tadi yang saya sampaikan, bagaimana peran memanfaatkan payment system ya, lintas negara, khususnya untuk jamaah Indonesia ini yang 230-an atau 240 ribu lebih. Saya kira itu nanti akan jauh lebih spesifik, dan dari sisi audiens juga mungkin akan lebih variatif. Jadi ada dari pelaku, bukan hanya dari pelaku usaha, akademisi tentu saja ada, tapi juga pemegang kebijakan, otoritas, kampus-kampus, hingga para pengusaha, travel agent, kemudian UMKM catering yang terkait dengan ekosistem haji. Perhotelan dan segala macam. Seperti yang disampaikan Pak Rifki kan, Indonesia ini sebenarnya bisa berperan di pasar global. Apalagi kalau misalkan kita melihat di Arab Saudi sendiri, itu kalau misalkan kita pergi umroh atau kita berkunjung ke sana, itu barang-barang masih barang-barang Cina gitu. Mungkin udah saatnya nih untuk diganti menjadi made in-nya itu made in Indonesia. Nah, Pak Zaki, kalau misalkan ini boleh dibocorin nggak? Kira-kira kayak nggak boleh dibocorin nih terkait narasumber yang akan hadir. Katanya tuh bakal ada, ini saya nge-spill sedikit Pak. Ada Wamen dan juga Menteri baru. Iya, betul. Menteri baru. Insya Allah kita sudah meminta konfirmasi beliau dari beberapa menteri. Nanti lihat aja menterinya. Tapi kita juga masih menunggu ya. Sebenarnya kita juga menunggu beberapa konfirmasi dari menteri dan wakil menteri. Menteri Haji dan Wakil Menteri Investasi dari Kerajaan Arab Saudi. Oke. Kalau Wakil Menteri Haji bahkan kita sudah ketemu di Singapura bulan lalu. Cuman kita masih menunggu nih dari sisi waktu, tetapi paling tidak insya Allah akan banyak narasumber yang hadir, baik dari pemegang kebijakan, pemegang otoritas, kemudian maupun dari orang yang berpengalaman di ekosistem haji. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan, untuk Hajj Conference sendiri juga akan mengundang narasumber itu baik dari nasional dan juga global. Ya, tentu. Wah, luar biasa tuh. Haji Muda makanya datang ke ISEF itu ada 5 hari dan bisa dibilang datangnya itu mungkin biasa-biasa aja tapi pulang itu happy. Karena bisa melakukan aktivitas apapun gitu, dan untuk keluarga juga sangat cocok. Nah, kalau misalkan seperti itu, Hajj Conference lagi nih Pak Zaki. Itu seperti apa sih yang emang BPKH itu sebagai lembaga teknologi tadi kan disampaikan ada payment secara digital gitu. Apalagi Pak inovasi-inovasi yang mungkin bisa diberitahukan kepada Haji Muda semua itu terkait kerjasama global juga sebetulnya kan. Mungkin beberapa Haji Muda sudah beberapa kali kita publikasi bahwa kita sudah membentuk BPKH Limited di sana. BPKH Limited. Sebenarnya ini menjadi hub sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku industri UMKM, karena kita akan masuk tuh mulai dari makanan, kemudian traveling, operators dan segala macam untuk terlibat. Jadi yang para pelaku ini bukan hanya pelaku industri keuangan yang di sesi pertama yang kita harapkan hadir. Karena situ banyak sekali akan di-serve beberapa peluang dan beberapa strategi-strategi ke depan mengenai masa depan hedge funds di ekosistem haji. Tetapi di sesi kedua itu akan lebih fokus kepada apa saja sih produk-produk, opportunity produk. Kalau tadi Mas Rizky share peluang-peluang bagi UMKM ini Jogja, apa saja sih beberapa peluang-peluang yang kita bisa gagas atau kita bisa inisiasi untuk market di Saudi. Nah, itu saya kira kesempatan juga untuk bagi para pelaku industri ya yang terlibat dengan ekosistem haji untuk mendengarkan beberapa perkembangan dan tren-tren saat ini, termasuk pencapaian-pencapaian yang sudah diinisiasi oleh teman-teman BPKH Limited di musim haji tahun ini. Nah, Pak Rifki, tapi kalau dari Bapak sendiri Pak, harapannya apa Pak? Dari ISEF-nya sendiri sama dari pengetahuan masyarakat atau pemahaman masyarakat terkait ekonomi keuangan syariah ini. Iya, jadi harapannya tentu semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam ekonomi keuangan syariah. Jadi tadi pertama aware dulu, kemudian mulai bertransaksi,
mulai intens, terlibat lebih intensif, kemudian bahkan menjadi pelaku ekonomi keuangan syariah. Tidak hanya terlibat, menjadi pelaku. Pelaku itu termasuk tadi menggunakan layanan perbankan, mendaftar haji, dan segala macam aktivitas yang terkait dengan ekonomi keuangan syariah. Ini nanti harapannya tadi kontribusi ekonomi keuangan syariah kepada kemakmuran Indonesia melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui semakin aktifnya real sektor, melalui semakin menurunnya angka kemiskinan. Karena UMKM semakin meningkat, UMKM itu kan labor intensif. Betul. Usaha yang SDM-nya itu banyak yang terlibat di situ, dan kontribusi UMKM kepada PDB itu cukup besar. Nah, kalau kita dorong ini, ekonomi Indonesia insya Allah kesejahteraan itu akan semakin meningkat. Kontribusinya ke sana. Tidak hanya dari sisi transaksi ekonomi keuangan, lebih luas lagi sebenarnya, lebih tinggi lagi. Untuk kemakmuran negeri sebenarnya. Betul. Nah, buat haji muda semua, mendingan langsung aja tandain di kalendernya. Itu dari tanggal 30, 31, 1, 2, dan 3. Itu bakal ada ISEF 2024. Itu ada di JCC Senayan. Jadi mark your calendar. Dan juga bisa datengin nanti Hajj Conference. Itu di tanggal 30 Oktober 2024. Dan juga talk show Muda Naik Haji. Itu di tanggal 31 Oktober dari jam 14.00 sampai jam 15.30. Dan terima kasih banyak nih Pak Rifki, Pak Zaki sudah ngobrol-ngobrol di sini di Ikrotalks. Ikrotalks ini nih Pak, core value-nya BPKH. Integrity, quality, respect, dan juga accountability. Ya. Nah, itu pesan juga ya. Boleh, silakan Bapak. Jadi haji muda datang jangan cuma sendiri. Bawa keluarga, bawa handai tolan, bawa sanak saudara, bawa teman sekelas, teman kuliah, jamaah, semua ajak aja rame-rame. Ya. Orang yang gak dikenal di jalan ajak aja. Ajak aja. Adik-adik yang masih kecil kalau punya anak bayi, ajak. Punya adik yang SD, SMP, ajak aja. Karena mereka ada event-eventnya juga. Tidak hanya mereka ikutin orang tua, enggak. Ada lomba menggambar buat anak-anak, buat orang tua yang kepengen punya cita-cita haji, ada acaranya. Benar. Jadi semua lapisan. Silakan datang rame-rame. Positif ya Pak ya. Iya, itu pesannya ya. Pak Zaki mau pesan buat promoin Hajj Conference juga? Datang, kita mau impact dana haji ini lebih menyentuh ke ekosistem haji, sehingga mudah-mudahan para pelaku di industri keuangan, industri syariah, maupun pelaku di sektor real, itu silahkan bergabung, dan mudah-mudahan kita dapat banyak insight dari hasil sharing beberapa panelis kita yang insya Allah top. Jadi kalau ibaratnya datang itu dengan gelas kosong, pulang itu pasti terisi gitu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu datangnya tangan kosong, pulangnya banyak belanjaan. Oke, terima kasih banyak Pak Rifki Ismail, Pak Ahmad Zaki, sehat-sehat selalu Bapak. Semoga ISF-nya lancar dan juga setiap tujuan dan goals-nya itu tercapai. Karena niat baik pasti hasilnya akan baik ya Bapak ya. Oke, terima kasih banyak Haji Muda semua. Kita kembali lagi di Ikrotalks selanjutnya. Ayo Haji Muda.